Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang ada di halaman 29, yaitu soal ayo mencoba. Terdiri dari 4 buah soal, yaitu soal yang pertama, ubahlah pecahan campuran berikut dalam bentuk pecahan biasa. Ada 3 A sampai C, yaitu yang A 6/1/12, B 3/1/4, C 4/2/3. Soal nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Ada juga option yang A sampai D, yang A 8/10, D 65/30, C 20/100, D 8/20. Yang soal yang ketiga, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Ada A 2/100, B 15/50, C 8/25, D 13/20. Dan soal yang keempat, ubahlah bentuk persen berikut dalam bentuk desimal. Ada juga 4, A sampai D, yang A 24%, B 38%, C 65,5%, D 12,5%. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Jangan lupa dibantu dengan like-nya juga, dibantu dengan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, ubahlah pecahan campuran berikut dalam bentuk pecahan biasa. Yang A 6/12, B 3/1/4, C 4/2/3. Dalam hal mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya cukup gampang. Tinggal kita kalikan seperti ini saja. Yang A misalkan 6 kali 12 tambah 1 per 12. Begitu juga yang B 3 kali 4 tambah 1 per 4. Dan C 4 dikali 3 ditambah 2 per 1. Jadi langsung saja kita coba soal yang 1A. 6 1 per 12. Jadi 6 1 per 12 sama dengan 6 kali 12 tambah 1 per 12. 6 1 per 12 sama dengan, kalikan nih, 6 kali 12 tambah 1. Kita di atas 6 kali 12 ditambah 1 per 12. 6 dikali 12 72 tambah 1 23 per 12. Jadi 6 1 per 12 kali 6 1 per 12 sama dengan 6 dikali 12 ditambah 1 per 12. Tinggal kita kalikan seperti ini saja. 6 kali 12 ditambah 1. 6 kali 12 tambah 1 per 12. 6 dikali 12 ditambah 1 sama dengan 6 kali 12 72 tambah 1 73 per 12. Jadi pecahan biasa dari 6 1 per 12 sama dengan 73 per 12. Kita lanjut untuk soal yang 1B. 3 1 per 4. Caranya sama dengan yang A. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 4 tambah 1. 3 dikali 4 ditambah 1 per 4. 3 kali 4 12 ditambah 1 13 per 4. Jadi 3 1 per 4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 1 per 4. 3 kali 12 ditambah 1 13, berarti 13 per 4. Jadi pecahan biasa dari 3 1 per 4 sama dengan 13 per 4. Caranya tinggal kita kalikan. 3 kali 4 12 tambah 1 13 per 4. Lanjut untuk soal yang 1C. 2 per 3 sama dengan 4 dikali 3 tambah 2. 4 dikali 3 12
tambah 2, 14 per 3. Jadi 2 per 3 sama dengan dikali 3 ditambah 2 per 3 sama dengan dikali 3 12 ditambah 2 14 per 3. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 2 per 3 sama dengan 14 per 3. Dari soal nomor 1, mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Caranya cukup gampang, yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya tinggal kita kalikan saja bilangan bulat dengan penyebut. 6 kali 12 ditambah pembilang 1. 6 kali 12 72 tambah 1 73 per 12. Begitu juga yang B, 3 kali 4 12 ditambah 1 13 per 4. Yang C, dikali 12 ditambah 2 14 per 3. Jadi untuk soal yang 1A jawabannya 73 per 12, yang B 13 per 4, yang C 14 per 3. Tadi pahami ya adik-adik ya? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua. Ubahlah pecahan berikut dalam bentuk desimal. A. 8 per 10, B. 65 per 30, C. 20 per 100, D. 8 per 20. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, caranya kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Boleh juga caranya dengan cara kita pembagian seperti biasa. Contohnya 8 bagi 10. 8 per 10 sama dengan 8 dibagi 10. 65 per 30. 65 dibagi 30. 20 bagi 100. Yang D 8 dibagi 20. Jadi untuk soal yang kedua kali ini kita akan menggunakan caranya kita rubah ke pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kecuali untuk yang B nanti. Nah, nanti kita cobakan. Kita lanjut untuk yang A dulu, 2A. Bentuk pecahan desimal dari 8 per 10, karena udah penyebutnya udah per 10, berarti langsung kita buat kalau dia per 10 berarti satu angka belakang koma. Per 100 2 angka. Per 1000 3 angka. Karena dia per 10 berarti satu angka saja. Berarti 8 per 10 sama dengan 0,8. Karena dia udah per 10, berarti tinggal kita buat satu angka belakang koma saja. 8 per 10 sama dengan 0,8. Jadi untuk yang A, kan biasanya 8 per 10, jadi bilangan desimal atau bentuk desimalnya yaitu 0,8. Karena dia satu angka belakang koma per 10, berarti satu angka belakang koma. Kalau dia 100, 2 angka, 1000, 3 angka, dan seterusnya. Kita lanjut untuk soal yang B, 65 per 30. Tadi 65 per 30 kita jadikan menjadi pecahan campuran. Jadi menjadi 25 per 30. Karena 2 kali 30 60 tambah 5. 65 per 30. Jadi 65 per 30 sama dengan 25 per 30. Sama dengan 21 per 6. Sama dengan 2,16. Karena 1 per 6 ini pecahan desimalnya itu ya 0,1666 seterusnya atau 0,616. Jadi bisa kita ambil desimal dari pecahan biasa 65 per 30 sama dengan 2,16. Jadi 65 per 30 sama dengan 25 per 30 sama dengan, kita sederhanakan 2, 1 per 6 sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 1, 30 bagi 5 6. 2 1 per 6. 1 per 6 nih pecahan desimalnya yaitu 0,1666. Seterusnya ambil aja dua angka 0,16. Karena ada dua bilangan bulat berarti 2,16. Jadi pecahan biasa dari 65 per 3, pecahan desimal dari 65 per 30 yaitu 2,16. Kita lanjut yang C, 20 per 100. Karena 20 per 100 sudah pecahannya udah berpenyebut 100, langsung saja karena 100 dua angka belakang koma,
berarti jawabannya yaitu 0,20. Jadi 20/100 sama dengan 0,20. Jadi 20/100 karena dia udah per 100, tidak perlu kita rubah lagi karena udah per 100 berarti 0,20. Jadi pecahan desimal dari 20/100 yaitu 0,20. Lanjut untuk yang D. 8/20 karena 20 penyebutnya 10 seperti yang A tadi atau yang 100 seperti yang C. Karena 8/20 kita jadikan dulu penyebutnya menjadi 100. Jadi kita jadikan penyebutnya 100. 8/20 berarti 20-nya kita kalikan 5. Berarti 8/20 sama dengan bilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 5. 8/20 sama dengan 8 kali 5 per 20 kali 5 sama dengan 8 kali 5 40 per 20 kali 5 100. Nah udah berpenyebut 100 berarti 0,40. Jadi 40/100 sama dengan 0,40. Jadi dari soal A nomor 2 A, B, C dan D caranya cukup gampang. Bisa kita jadikan ya dalam merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya kecuali yang B. Caranya kita jadikan dulu pecahan berpenyebut. Kita sederhanakan dulu, kita jadikan pecahan campuran lalu kita sederhanakan dan didapatkan hasilnya. Yang A, C dan D. Yang A sudah berpenyebut 10 berarti satu angka belakang koma di 0,8. Yang C udah berpenyebut 100 berarti dua angka belakang koma berarti 0,20. Sedangkan yang D 20 bukan berpenyebut 10 maupun 100. Jadi kita rubah penyebutnya 100 berarti sama-sama kita karena supaya 100 dia kita kalikan 5. Berarti pembilangnya juga kita kali 5. 8 kali 5 per 20 kali 5 sama dengan 8 kali 5 40 per 20 kali 5 100. 10/100 sama dengan 0,40. Jadi yang A 0,8, yang B 2,16, yang C 0,20 dan yang D 0,40. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Caranya kita rubah dia berpecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. A 2/100, B 15/50, C 8/25, D 13/20. Pertanyaannya mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Persen itu adalah per 100. Jadi kita rubah dia yang pertanyaannya itu yang A, B, C dan D kita rubah semuanya penyebut 100. Misalkan dia kalau udah per 100 langsung saja misalkan 5/100 berarti 5%, 10/100 10%, 25/100 berarti 25%, 30/100 30%, 100/100 berarti 100%. Jadi langsung saja kita bahas soal yang A 2/100. Karena A ini 2 sudah per 100 berarti langsung saja kita buat berarti sudah dalam bentuk 100 berarti 2/100 sama dengan 2%. Langsung kita ambil aja 2%, ini artinya lambang persen. Jadi 2/100 sama dengan 2%. Kita ambil saja pembilangnya. Pembilangnya 2 berarti 2%. Yang A karena udah berpenyebut 100 langsung saja berarti 2/100 sama dengan 2%. Kita lanjut untuk yang B. Yang B 15/50 berarti belum berpenyebut 100. Lalu kita rubah 50 kali berapa ya hasilnya 100? 50 kali 2. Berarti yang 15-nya juga kita kali 2. Berarti 15/50 sama dengan 15 kali 2 per 50 kali 2. Karena apa kita kali 2? Karena 50 kali berapa yang hasilnya 100 yaitu sama-sama kita kali 2.
2, berarti pembilangnya kita kali 2, penyebutnya juga kita kali 2. Berarti 15 kali 2 per 50 kali 2. Sama dengan 15 kali 2, 30 per 50 kali 2, 100. Karena ada 30 per 100, karena dalam bentuk 100, berarti tinggal kita ambil aja pembilangnya. Berarti 30%, karena pembilangnya di sini 30, berarti 30%. Kalau pembilangnya 50, berarti 50%. Nah, jadi untuk soal yang B, 15 per 50 sama dengan 15 kali 2 per 50 kali 2. Sama dengan 30 per 100. Sama dengan 30%. Yaitu sama-sama kita kalikan 2. 50 menjadi 100, kita kalikan 2. Berarti pembilangnya juga kita kali 2. 15 kali 2, 30. Per 50 kali 2, 100. 30 per 100 sama dengan 30%. Lanjut untuk yang C, 8 per 25. Berarti juga belum berpenyebut 100. Kita akan jadikan dulu penyebutnya menjadi 100. Penyebutnya 25. Berarti 25 ini berapa? 25 kali berapa ya hasilnya 100? Berarti 25 kali 4. Ya benar, 25 kali 4. Berarti pembilangnya juga kita kali 4. Berarti 8 per 25 sama dengan 8 kali 4 per 25 kali 4. Karena 25 kali berapa ya hasilnya 100? Yaitu kali 4. Berarti dia pembilangnya juga kita kali 4. Berarti penyebutnya juga kita kali 4. Berarti 8 kali 4 sama dengan 32. Per 25 kali 4, 100. 32 per 100. Sama dengan 32%. Nah, udah penyebut 100, tinggal kita buat aja pembilangnya. Pembilangnya 32, berarti 32%. Yang B tadi 30, berarti 100, berarti 30%. Jadi untuk yang C, 8 per 25 sama dengan 8 kali 4 per 25 kali 4. Sama dengan 8 kali 4, 32 per 25 kali 4, 100. 32 per 100 sama dengan 32%. Kita lanjut untuk yang 3D. 13 per 20. 20 juga belum berpenyebut 100. Berarti 20 kali berapa yang hasilnya 100? Itu 20 kali 5. Berarti 13-nya juga kita kalikan 5. Berarti 13 per 20 sama dengan 13 kali 5 per 20 kali 5. Sama dengan 13 kali 5, 65. Per 20 kali 5, 100. 65 per 100 sama dengan 65%. Jadi 13 per 20 kita jadikan dia berpenyebut 100. Karena 20 berarti 20 kali berapa ya hasilnya 100? Yaitu kali 5. Berarti 13 kali 5 sama dengan 65. Per 20 kali 5, 100. Berarti 65 per 100 sama dengan 65%. Jadi untuk soal nomor 3, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang A, 2 per 100 sama dengan 2%. Yang B, 15 per 50 sama dengan 30%. Sedangkan yang C, 8 per 25 sama dengan 32%. Sedangkan yang 3D, 13 per 20 sama dengan 65%. Jadi merubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu jadikan penyebutnya menjadi per 100, karena persen ini artinya 100. Jadi kita rubah penyebutnya itu menjadi 100. Yang A sudah penyebutnya 100, yang B 50 jadi 100. Baik, lalu kita kalikan 2. Yang C 25 supaya 100 kita kalikan 4. Yang D 50 supaya menjadi 100 kita kalikan 5. Jadi untuk soal nomor 3, cara merubah menjadi pecahan menjadi bentuk persen yaitu kita rubah dia menjadi penyebutnya itu menjadi per 100. Tadi pahami adik-adik ya. Lanjut untuk soal yang keempat. Ubahlah untuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Ini soal terakhir pada video pembelajaran kita kali ini. A 20%, B 38%,
C 65,5%, D 12,5%. Ini pecahan persen kita rubah menjadi bentuk desimal. Supaya lebih gampang caranya, persen ini kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa nanti. Misalkan 24% berarti akan persennya artinya 100, berarti 24/100. Yang B 38% sama dengan 38/100. C 65,5% sama dengan 65,5/100. Yang D 12,5% sama dengan 12,5/100, karena persen ini artinya 100. Jadi yang A 24% sama dengan 24/100, sama dengan, karena 100 ini artinya 2 angka belakang koma, berarti 0,24. Karena per 100 berarti 2 angka belakang koma. Kalau 10 1 angka, 100 2 angka, 1000 3 angka, 10.000 4 angka, dan seterusnya. Jadi 24% kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 24% sama dengan 24/100, sama dengan 0,24. Jadi 24% ini artinya persen kan per 100, berarti 24/100. Karena per 100 ini berarti 2 angka belakang koma. Jadi 24/100 sama dengan 0,24. Jadi pecahan desimal dari pecahan bentuk persen di bentuk persen yaitu 24% sama dengan 0,24. Lanjut yang B, 38%, berarti 38% itu sama dengan 38/100, sama dengan 0,38. Jadi 38% kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, karena persen berarti per 100. 38/100 sama dengan 0,38. Lanjut yang C, 65,5% sama dengan 65,5/100, sama dengan 0,655. Jadi kita geser koma di sini, 1 2, 0,655. Karena per 100 ini 2 angka belakang koma, berarti sudah ada 1, berarti kita tambah 2 lagi, berarti 3 angka belakang koma, 0,655. Jadi 65,5% sama dengan 65,5/100, sama dengan 0,655. Lanjut yang 4, 12,5% sama dengan 12,5/100, sama dengan 0,125. Nah 12,5 1 angka belakang koma, jadi 100 nih. 1 tambah 2 angka berarti 3 angka, jadi 0,125. Jadi untuk soal nomor 4, rubah bentuk persen menjadi pecahan desimal, yaitu yang A 20% sama dengan 24/100 sama dengan 0,24. Yang B 38% sama dengan 38/100 sama dengan 0,38. Yang C 65,5% sama dengan 65,5/100 sama dengan 0,655. Yang D 12,5% sama dengan 12,5/100 sama dengan 0,125. Bisa dipahami ya adik-adik ya dari pembahasan soal 1, 2, 3, dan 4. Demikian dulu pembahasan soal kita, yaitu soal latihan yang ada di halaman 29. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya terus bisa membantu proses adik-adik dalam belajar. Dan jangan lupa diajak juga teman adik-adik yang lain supaya kita bisa belajar bersama. Terus channel pendidikan ini supaya terus bisa membantu adik-adik dalam proses belajar tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.